Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas satu materi ya. Materi ini berasal dari pertanyaan ya seorang ibu yang bertanya pada saya melalui Instagram. Oh ya, sebelum melanjutkan saya membuka pertanyaan yang akan saya jawab melalui IG saya di @ronitamba. Jadi Bapak Ibu yang ingin konsultasi lebih cepat bisa lewat Instagram saya @ronitamba, silakan di follow dan bisa diberikan pertanyaan. Nanti akan saya buka sharing informasi dan juga saya akan menjawab di sana ya secara cepat. Di sana juga akan ada sharing-sharing misalnya MPASI dan sarana edukasi lainnya. Nah, biasanya setelah saya posting jawaban di sana, baru mungkin 1 minggu atau 5 hari kemudian baru saya upload di YouTube channel Anak Sehat dan Berkualitas ini. Karena memang ya kita tahu bahwa untuk menjadi materi di YouTube kan perlu yang namanya editing ya. Jadi jangan lupa jika Anda orang tua Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan di follow ya Instagram saya @ronitamba ya. Jadi pertanyaannya gini, Dok, apakah anak yang tumbuh gigi itu selalu demam? Nah, siapa nih Bapak Ibu yang mungkin saja mengalami anaknya itu tumbuh gigi? Nah, tentunya beragam sekali pernyataan orang tua mengenai apa sih gejala-gejala yang mungkin timbul saat anak tumbuh gigi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Tumbuh gigi pada anak itu rata-ratanya dimulai saat usia 6-14 bulan. Jadi gigi itu ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, untuk mengunyah makanan ya. Kita ketahui bahwa bayi baru lahir sampai 6 bulan kan itu hanya bisa untuk menelan otomatis cairan. Nanti setelah itu kan dia akan naik tekstur. Mungkin adalah bubur lumat atau bubur saring. Tentunya akan ada manfaat gigi untuk mengunyahnya. Yang kedua adalah untuk sebagai alat bantu untuk bicara. Ya, ini tentu kalau orang ompong kan pasti bicaranya itu tidak jelas kedengarannya. Dan untuk kosmetik wajah, dan tidak heran juga kalau misalnya ada orang ompong kan otomatis secara estetik kurang bagus. Terkait dengan tumbuh gigi anak, itu banyak sekali orang tua mengeluh. Kita lihat keluhan-keluhan yang mungkin saja dialami oleh orang tua di rumah. Yang pertama adalah demam. Ya, sering sekali orang tua mengatakan, "Dok, anak saya demam." Jangan-jangan tumbuh gigi ya, Dok ya. Nah, ini sering sekali. Yang kedua, rewel. Tentu ini adalah keluhan yang sangat dikhawatirkan orang tua. Kadang-kadang itu mereka mengatakan, "Dok, semalaman bayi saya tidak bisa tidur. Jangan-jangan bayinya tumbuh gigi, Dok." Nah, atau misalnya bayinya diare. Jadi 3 hal ini yang paling sering dikeluhkan oleh orang tua ketika bayinya mulai tumbuh gigi. Entah itu benar atau salah. Bagaimana sih gejala yang benar menurut literatur yang berhubungan dengan tumbuh gigi? Yang pertama adalah sering menggigit, misalnya menggigit mainan yang kita kasih pada tangannya, atau pada bayi-bayi atau anak-anak yang menyusu itu kadang-kadang menggigit puting ibunya saat nenen. Jadi mereka itu kadang-kadang kita kasih mainan tangannya, maka masukkan ke mulutnya lalu mulai digigit-gigit. Yang kedua adalah air liur yang berlebihan. Kadang-kadang air liur yang berlebihan ini maka akan ditelan oleh si bayinya yang akan mengakibatkan kadang-kadang pupnya itu berwarna hijau atau ada lendir-lendirnya. Dan yang berikutnya adanya bercak merah di pipi. Bercak merah di pipi ini karena apa? Karena air liurnya itu akan netes ke sini dan itu merupakan benda asing yang bikin alergen. Jadi nanti ada bercak-bercak merah di pipinya. Dan kemudian rewel. Karena apa rewel? Karena dia nyeri di gusinya. Nah, nanti biasanya karena bayi itu kan belum bisa buka mulut dan langsung ngorek-ngorek mulutnya, maka biasanya dia akan menggosok-gosok bagian pipinya atau telinganya. Jadi 4 gejala inilah yang sebenarnya berhubungan dengan tumbuh gigi bayi atau anak. Jadi
Kita lihat pada slide berikutnya ini. Keluhan orang tua yang sebenarnya tidak berhubungan itu ya. Yang pertama demam. Jadi demam ini tidak berhubungan sama sekali. Diare dan juga pilek. Bagaimana kalau misalnya kebetulan hanya demam, tumbuh gigi? Ingat bahwa bayi itu rentan sekali mengalami yang namanya infeksi. Karena kita ketahui bahwa sistem imun atau sistem kekebalan tubuh bayi kan masih belum sempurna. Sehingga dia rentan kena infeksi. Infeksi tanda-tandanya salah satunya adalah demam. Jadi pikirkan, kalau misalnya anak Anda itu demam saat tumbuh gigi, bisa saja demam ini bukan karena tumbuh giginya. Kalaupun misalnya tumbuh gigi, biasanya demamnya tidak tinggi dan tidak lebih dari 24 jam. Hati-hati jika anak Anda panasnya tinggi atau panasnya lebih dari 24 jam, mungkin saja itu bagian gejala infeksi. Saya sarankan segera ke dokter Anda. Kita lihat ini, ada satu jurnal saya ambil ya, tentang gejala dan tanda yang berhubungan dengan tumbuh gigi ya, tumbuh gigi yang pertama ini. Kita lihat apa hasilnya. Dikatakan pada konklusinya ya, there was no association between teething and symptoms such as fever or diarrhea. Jadi tidak ada hubungan sama sekali antara tumbuh gigi yang pertama dengan kejadian demam dan diare. Jadi ini tolong Bapak Ibu pahami bahwa pada dasarnya tumbuh gigi itu tidak harus anaknya demam, atau ketika anaknya demam belum tentu karena tumbuh gigi. Kalau misalnya bayinya rewel, lantas apa yang menjadi concern, apa yang bisa kita lakukan pada bayi kita? Bisa kita lakukan dengan cara apa? Misalnya dengan berikan mainan gigitan ya. Oke, teeter namanya itu ya. Bisa kita berikan tangannya, nanti dia akan mulai menggigit itu untuk melepas daripada rasa nyeri yang dialami oleh si bayi. Dan bisa juga kita lakukan pijat di area gusi yang tadi tumbuh gigi itu ya. Kita pijat itu kurang lebih 2 menit. Nah, tentu di sini bukan pijat yang kuat, tapi pijat lembut saja untuk memberi kenyamanan pada bayi kita. Dan kalau misalnya dengan usaha-usaha maksimal kita sudah berupaya, ternyata bayi masih sangat rewel, baru kita konsultasi ke dokter. Mungkin saja